Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Medan, Sumatera Utara merazia pedagang pasar Sukaramai yang berjualan hingga ke badan jalan. Kericuan tak terhindarkan saat petugas menertibkan pedagang. Tarik-menarik antara pedagang dan petugas Satpol PP terjadi di Pasar Sukaramai, Medan, Sumatera Utara. Para pedagang menolak barangnya disita petugas pada Kamis sore. Sejumlah pedagang histeris saat barang dagangannya disita oleh petugas. Bahkan ada pedagang yang melempari petugas dengan dagangan mereka. Sejumlah pedagang pun nekat mengambil barang yang disita hingga kericuan pun terjadi. Salah seorang pedagang mengatakan ia rugi hingga 1,5 juta lantaran barang dagangannya disita petugas. Tadi digusur, kami mundur, kami tanya sama Satpol PP-nya, jam berapa bang kira-kira bisa? Jam 12, kami tunggu pulang. Pulang orang itu kami maju, tiba-tiba tengah 3 datang ke pencuri. Langsung diambil barang semua barang kami, barang aja, kacang tanah aja 20 kilo ada, lengkongku 100 biji ada, lengkong setengah ember ada. Kalau diuangkan itu 1,5 juta ada. Sekretaris Satpol PP Kota Medan mengatakan penertiban dilakukan karena pedagang memakan badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Karena ini kesempatan terakhir besok hari raya, banyak masyarakat dan anggota juga melihat bahwa pedagang juga sudah terlalu memakan badan jalan. Nah, mungkin ini yang dilakukan oleh anggota untuk bagaimana lalu lintas di seputaran Jalan Sukaramai tadi bisa berjalan normal, itu yang dilakukan. Sejumlah barang dagangan yang telah disita dibawa ke Mako Satpol PP Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ratusan warga Tegal, Jawa Tengah berdesakan demi mendapatkan kupon daging kurban. Sementara itu, pasar sapi di Kota Bojonegoro, Jawa Timur dipadati warga jelang Hari Raya Idul Adha. Ratusan warga antre untuk mendapat kupon daging kurban di Masjid Agung Kota Tegal, Jawa Tengah. Mereka berdesakan sejak pagi dan tidak mengindahkan aturan jaga jarak. Bahkan tak sedikit dari mereka membawa anak-anak. Panitia pemotongan hewan kurban Masjid Agung Kota Tegal menyediakan 1.000 kupon. Hewan kurban yang ada saat ini 4 ekor sapi dan 18 kambing. Daging kurban baru akan dibagikan sehari setelah Idul Adha. Karena ini melihat jumlahnya hewan kurban yang masuk, kita bagi 1.000 kupon. 1.000 kupon, baik laki-laki maupun perempuan, jumlahnya 1.000. Dan nanti kalau ada tambahan hewan masuk, ya kita. Tapi pokoknya nanti sampai jam 10 paling lama. Pemandangan berdesakan juga terlihat di Pasar Sapi Bojonegoro, Jawa Timur. Pembeli dari berbagai daerah ini baru akan membeli kurban untuk perayaan Idul Adha. Tingginya minat warga membuat penjual sapi menaikkan harga sekitar Rp300.000 hingga Rp500.000 per ekornya. Bandung ya. Bandung. Dari luar kota banyak Pak ya? Banyak. Iya. Sekarang udah rame mau kurban. Rame Pak. Namun sayangnya dari pedagang hingga pembeli mengabaikan protokol kesehatan dengan saling berdesakan dan tidak menggunakan masker. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta warga untuk mentaati protokol kesehatan dalam melaksanakan pemotongan hewan kurban. Warga juga wajib memakai masker saat mendatangi rumah pemotongan hewan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau rumah pemotongan hewan di Cakung, Jakarta Timur. Di rumah pemotongan hewan ini ada 34 ekor sapi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan disembelih. RPH Cakung sanggup memotong hewan hingga 800 ekor. Anies juga memperbolehkan pemotongan hewan kurban secara komunitas di luar RPH dengan syarat hanya diikuti panitia saja dan mengikuti protokol kesehatan COVID-19.
Masyarakat dilarang menonton proses pemotongan agar tidak terjadi kerumunan. Dilarang ikut menonton, berkerumun di masa atau di selama proses pemotongan itu sehingga bisa mengurangi potensi penularan. Dan semua petugasnya ada protokol kesehatan yang harus ditaati agar dua protokol bisa berjalan dengan baik. Satu protokol berdasarkan syariat Islam, yang kedua protokol berdasarkan prinsip kesehatan dalam kondisi wabah seperti ini. Dan saya meminta kepada seluruh masyarakat pada saat mengikuti kegiatan sholat Idul Adha untuk selalu menggunakan masker. Datang ke lokasi menggunakan masker. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan hewan kurban untuk disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah kepada panitia di Masjid Istiqlal, Jakarta. Presiden menyerahkan sapi berbobot lebih dari 1 ton. Penyerahan hewan kurban secara simbolis dilakukan oleh Menteri Agama Fakhrul Razi yang mewakili Presiden dan Wakil Presiden. Hewan kurban tersebut diterima oleh Imam Besar Masjid Istiqlal. Hewan kurban dari Presiden yang diserahkan di Masjid Istiqlal adalah sapi berjenis peranakan ongole berasal dari tulang bawang Lampung dan berbobot 1000,88 kg. Penyerahan hewan kurban dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga dilakukan secara simbolis dan diterima oleh Imam Besar Masjid Istiqlal. Pada Idul Adha yang dirayakan di tengah pandemi COVID-19, daging kurban akan dibagikan sebanyak-banyaknya pada fakir miskin dan yang membutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kami akan jalankan amanah ini. Terima kasih. Pemirsa, seekor sapi yang hendak dijadikan kurban lepas ke jalan raya dan mengamuk hingga melukai beberapa warga kota Blitar, Jawa Timur. Karena sulit ditangkap dan sempat memporak-porandakan warung makan, polisi terpaksa menembak mati sapi kurban ini. Seekor sapi yang hendak dijadikan kurban lepas di Masjid An-Nur di Kelurahan Bendo Ngerit, Kecamatan Senan Wetan, Kota Blitar terlepas dan mengamuk. Warga yang berusaha menenangkan sapi yang masuk ke perkampungan itu justru diserang hingga warga lari berhamburan. Sapi yang panik ini kemudian berlari ke jalan raya dan mengganggu lalu lintas jurusan Blitar Malang. Bahkan beberapa pengguna jalan diterjang sapi. Meski sempat tenang, tak lama kemudian sapi kembali mengamuk dan berlari masuk ke warung makan. Tak ingin jatuh korban karena sapi terus mengamuk, atas izin sang pemilik, polisi akhirnya melumpuhkan sapi dengan tembakan. Ada beberapa warga yang kena tumbruk dan anggota 2, termasuk yang nembak ini kena tumbruk. Sebelum mati, sapi dibawa keluar warung dan disembelih di tempat. Sapi kemudian dibawa pulang oleh pemiliknya dalam keadaan sudah disembelih. Pemilik akan mengganti sapi yang dipesan oleh Masjid An-Nur di Jalan Borobudur, Kota Blitar ini. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seekor sapi terlepas dan berlari ke perumahan warga di Depok, Jawa Barat. Saat akan ditangkap, sapi yang terlepas berlari hingga ke tengah kali. Seekor sapi yang terlepas ini terus berlari ke tengah kali saat akan ditangkap oleh pemiliknya di perumahan Taman Duta, Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat. Sapi ini sebelumnya terlepas dari tali ikatan dan lari dari kandang. Dibantu petugas pemadam bersama warga setempat, sapi ini akhirnya berhasil ditangkap. Pemirsa, pandemi COVID-19 tidak membuat niat untuk berkurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini berkurang. Sejumlah mitra usaha dan unit bisnis MNC Group
menyalurkan hewan kurbannya melalui MNC Peduli untuk nantinya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya yang terdampak COVID-19. Hari Raya Idul Adha tahun ini akan sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Tidak hanya pada pelaksanaan sholat Id Idul Adha, penyembelihan hewan kurban pun harus mentaati protokol kesehatan yang ketat. Meski demikian, niat untuk berkurban tidak sedikit pun berkurang meski masih di tengah pandemi COVID-19. Melalui MNC Peduli, mitra usaha dan unit bisnis MNC Group menyalurkan hewan kurbannya agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Ya, kami dari MNC Peduli sangat mengapresiasi saluran hewan kurbannya dari mitra MNC Group dan juga bisnis unit MNC Group yang disalurkan lewat MNC Peduli pada Idul Adha tahun ini. Dan tentunya ini adalah salah satu wujudan dari kepedulian sosial kita dan juga kepedulian agama, karena ini adalah salah satu cara untuk beribadah. Jadi kita dari MNC Peduli tentunya sangat mensupport itu. Pada Hari Raya Idul Adha tahun ini, MNC Peduli mengajak untuk meningkatkan kepedulian kepada sesama, terutama kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Kecewa karena jalan provinsi tidak kunjung diperbaiki, puluhan warga Alor Besar menghadang rombongan kendaraan Gubernur NTT. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.